lah ya, tapi paling tidak ada benefit, ada keuntungan yang kita terima akibat ngendapnya uang kita itu di Badan Pengelola Keuangan Haji Kementerian Agama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun bersama saya Novelia Yungsin Sanggem kembali di channel YouTube Cawa Ekam. Program podcast kali ini di segmen kepemerintahan. Sudah hadir di studio kita Ibu Apriliati. Menyingkat waktu kita coba kenalan dari partai mana nih Bu? Kalau lihat bajunya sih kayaknya partai PDI Perjuangan. Kayaknya tahu dari mana? Oh iya, pasti. Nggak ketinggalan, pasti ada yang menyertai, kalau nggak sepatu, baju, kalau nggak baju, kerudung, ada simbol-simbol daripada partai. Sudah menjadi simbol. Ya. Sudah berapa periode Bu? Alhamdulillah 2 periode ya. Sama-sama di Komisi 5 atau bagaimana? Kalau yang lalu di Komisi 1 membidangi hukum, pemerintahan dan perizinan. Dan yang kedua ini di Komisi 5 membidangi pendidikan, kesejahteraan, kesehatan. Dan alhamdulillah juga dipercaya partai sebagai wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung. Alhamdulillah. Banyak hebat juga sih. Gimana nih dengan keluarga? Sudah ada cucung? Nah itu dia yang belum, kayaknya masih. Anak saya 3. Yang pertama di laki-laki ya, di Dinas Sosial Provinsi Lampung. Yang kedua sedang melanjutkan Universitas Telkom S2-nya di Bandung. Yang ketiga masih di SMA Negeri 1 naik S2. Oh, masih single semua. Iya. Iya. Sekarang Komisi 5 itu fokus di bagian mana Bu? Atau semua kesetaraan, kebudayaan, pemerintahan dan sebagainya? Fokus Ibu ya? Ya kalau Komisi 5 sesuai dengan tupoksinya, kemitranya ya dinas-dinas atau instansi atau organisasi perangkat daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ya. Misalnya rumah sakit umum, dinas kesehatan, rumah sakit jiwa, pendidikan, dinas pemuda olahraga. Terkait COVID-19 Bu, yang ada di Provinsi Lampung, untuk pendidikan di Lampung, pendapat Ibu tentang new normal, kita sudah berlaku belum new normal? Atau masih transisi ya? Masih persiapan. Itu bagaimana Bu pendapat Ibu? Ya kita melihat sendiri kondisi kekinian di Provinsi Lampung, meskipun beberapa kabupaten kota memang ditetapkan sebagai zona merah ya, dan angka juga sudah melampaui 100 ya, 100 lebih positif. Positif ya. Kemudian kita memang tidak melakukan PSBB ya. Di samping itu adanya upaya daripada pemerintah daerah kabupaten kota dengan pemerintah daerah Provinsi Lampung yang bersinergi dalam rangka menangani, saling bahu-membahu menangani COVID-19 ini, yang sudah memasuki kalau nggak salah bulan ketiga, kalau nggak salah ya, memasuki bulan ketiga. Nah, kaitannya dengan new normal di Provinsi Lampung, saya pikir bisa saja kita terapkan ya. Namun demikian kita memang harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Apa sih new normal itu? Kan kira-kira seperti apa sama dengan new arrival misalnya. Ya. Nah, artinya apalagi yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini adalah new normal yang akan diterapkan di sekolah-sekolah. Nah, dimana sekolah-sekolah ini kalau untuk tingkat SMA, tingkat perguruan ini mungkin nggak terlalu berapa riskan ya, karena tingkat kesadaran, pengetahuan dan pemahamannya sudah cukup ya. Tapi untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang mungkin TK, SD, SMP, ya ini sangat-sangat perlu adanya sosialisasi yang cukup
intent dari pihak dinas pendidikan, pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan, adanya edukasi dan adanya sosialisasi. New normal yang akan diberlakukan itu seperti apa, kan gitu. Katakanlah kalau new normal kan tetap akan memperhatikan protokol kesehatan. Kalau satu kelas biasa normalnya 30 orang dengan asumsi satu meja 2 orang, ya kan? Berarti Satu meja satu. satu meja harus satu, muat nggak Iya. ruangannya? Artinya ada problem, Penambahan, iya. ada problem ruangan. Bagaimana sekarang mensikapinya? Berarti mungkin ruangannya ada pagi, ada sore mungkin ya. Artinya kita harus disosialisasikan. Nah, kemudian waktu pelajaran, penyusunan waktu belajar untuk menyiapkan anak sebelum masuk ke kelas. Artinya kan akan ada cuci tangan, ya kan? Ada tensi suhu ya, suhu tubuh. Itu kan proses waktu juga. Nah, ini memang harus disiapkan oleh sekolah-sekolah. Ada alat cuci tangan, ada tormegennya itu, kemudian ada hand sanitizer, kemudian adanya sosialisasi kepada pelatihan dari perwakilan kepala sekolah atau guru, kemudian menyampaikan kepada komite ya, kan orang tuanya tergabung dalam komite sekolah, kemudian orang tua akan menyampaikan ke anak. Kemudian itu persiapan di tingkat sekolah. Kemudian persiapan di internal kita siswa sendiri harus sudah diedukasi apa yang harus dibawa, ya toh? Misalnya harus bawa masker, ya toh? Harus bawa hand sanitizer, harus apa tuh? Ada vitamin ya. Kemudian untuk makan mungkin kita fokuskan bawa bekal kan gitu. Kalau selama ini kan sembarang makan di kantin, jajanan di pasar dan sebagainya, dan kita akan kontak dengan orang lain. Kemudian masker cadangan itu harus dibawa dan diedukasi. Dan oleh sebab itu menurut saya sebelum dilaunchingkan, sebelum diberlakukan itu disosialisasikan, diedukasi dulu ya, dari kepala sekolah, guru, wali murid sampai ke murid, jajaran murid ya, sehingga jangan sampai new normal kita ini nanti malah meningkatkan tren kurvanya jadi naik, jadi naik kan itu. Karena yang rentan juga sebenarnya anak-anak. Itu dia. Paling Aduh bagus ya, lucu ya misalnya. Iya. Melihat yang SD. Masker. Maskernya itu bagus loh, tukeran tanpa sadar berpelukan dan sebagainya. Iya. Nah, ajaran baru ini kan sudah akan berlangsung, ya Bu. Jadi apa yang Ibu jelaskan itu apakah Lampung khususnya siap? Kalau saya tadi komunikasi dengan teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan, saat sekarang sedang ada tahapan pelatihan atau sosialisasi ke kepala sekolah, ya. Nah, kemudian nanti kepala sekolah seperti yang saya bilang tadi, sosialisasikan lagi kepada internal guru, kemudian ke komite sekolah, orang tua, baru ke anak gitu. Namun demikian saya pikir kita kalau nggak salah lihat kalender pendidikan, kalau nggak salah tanggal 15 Juni, ya kan? 15 Juni anak kan masuk dulu, ya. Saya harap masuknya ini kita upayakan jangan sampai full lah ya. Karena apa? Masuknya ini kalau saya lihat ulangannya sudah selesai. Ulangan sudah selesai dengan apa, online dengan sebagainya kan. Hanya tinggal menunggu bagi rapor pada tanggal 22 Juni. Kemudian kan libur lagi. Masuk bulan Juli, pertengahan Juli, 13 Juli kalau nggak salah ya. Nah, masa transisi ini benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan memperlakukan new normal di sekolah-sekolah. Ada waktu, masih sempat. Memang pendidikan itu hal yang harus kita laksanakan, tapi kita juga takut dengan kesehatan yang bisa mengakibatkan korbannya nyawa. Dan itu kalau misalnya COVID-19 ini kan memang dia flu yang sangat cepat menyebar di kalangan rentan anak dan orang tua. Saya mendengar sebuah info, tapi ini belum diberlakukan, itu akan adanya seperti kemarin, masuk lalu kembali daring, kembali belajar dari rumah, lalu
Januari 2021 kemungkinan akan mulai kembali seperti sekolah seperti biasa. Kira-kira soal biaya, kita belajar dari rumah nih. Sudah pakai kuota pula untuk ya penambahan kuota. Memang tidak pakai alat tulis, tapi penambahan kuota itu sebenarnya lebih besar. Untuk apalagi masyarakat di Provinsi Lampung tidak semuanya mampu. Ini apakah tetap diberlakukan SPP atau apalah yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan? Ya, sampai kemarin hasil hearing kami, RDP kami dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, bahwa ada suatu surat edaran yang ditujukan ke sekolah-sekolah yang pada intinya bahwa tidak memungut SPP, ya, memungut SPP kepada anak didik, kepada siswa terhitung daripada Mei, Juni, Juli kalau nggak salah ya, 3 bulan ya, bukan 3 bulan, hitungnya 3 bulan, Maret, April, Mei itu, pokoknya 3 bulan, 3 bulan mulai ada pandemi, mulai pandemi, apa namanya? 3 bulan yang lalu ya? Iya. Sama dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada otoritas jasa keuangan mereka kan sama juga seperti itu ya, terhadap para nasabah yang menunggak, leasing dan sebagainya kan dilakukan 3 bulan. Ya. Nah, kalau surat itu menyatakan selama masa pandemi ya kepada sekolah-sekolah yang sudah disubsidi dengan dana BOS ya, bantuan operasional sekolah, untuk tidak melakukan pembayaran menarik iuran SPP dan sebagainya. Karena apa? Kita menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak tadi, biaya untuk belajar ya dengan menggunakan metode daring ini itu jauh lebih mahal juga kan gitu ya, akan menyedot pulsa, kuota listrik ya, wifi, ataupun anak kan harus imun juga kan, harus siap juga kan, berpikir mengerjakan soal, break sebentar mengerjakan soal lagi, itu kan mesti harus kita bantu juga ya untuk apa namanya, agar mereka siap untuk mengikuti kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar itu ya. Namun memang nggak bisa kita samaratakan bahwa semua murid ingin melakukan tugas, mengerjakan tugas dan sebagainya, tapi tidak semua murid mampu untuk mengadakan perangkat-perangkat itu kan nggak punya semuanya, ada Samsung ya, nggak punya iPhone. Nah, ini juga merupakan suatu keprihatinan. Saya juga sempat kemarin bertemu dengan beberapa orang guru ya, tapi ini masih daerah terpencil. Tapi kalau yang namanya aturan berlaku dari Sabang sampai Merauke ya kan? Dari Sabang sampai Merauke ya itulah aturan seperti itu. Nah, ketika di suatu daerah saya melihat kesian sekali, ibu gurunya itu mencari datang ke rumah-rumah muridnya. Iya, datang ke rumah, ya namanya di kampung masih terjangkau sih, karena dia udah tahu oh muridnya A, B, C, D gitu ya. Artinya dia datang nih ke rumah. Ada lagi yang di WA ya, di WA. Soalnya di WA ya. Nah, padahal sebenarnya kita ini kan murid juga butuh penjelasan ya, bukan hanya WA pertanyaan, butuh penjelasan. Maka untuk sistem pengajaran di tahun ini, di tahun pandemi COVID-19 ini, menurut saya bisa kita maklumi darurat ya, dalam darurat, karena terus terang saja, jujur saja bahwa prestasi anak-anak didik kita belum bisa kita katakan pure murni adalah hasil inteligensi mereka. Jujur saja, karena dikerjakan di rumah. Kadang ibunya kan kesel daripada nangis dan sebagainya dibantu gitu, kira-kira seperti ini. Tapi nggak bisa kita pungkiri, dan karena ini memang kondisinya. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, bahwa saya juga sependapat sih, kalau memang tahun ajaran baru dimulai tahun depan saja ya. Tahun ajaran baru dimulai tahun depan, sehingga kita benar-benar safety sekali ya, persiapan kita kalaupun kita mau new normal, mau berlakukan, kita udah siap sekali ya. Sama halnya dengan apa yang dialami oleh kami calon jemaah haji ini kan, dengan lillahi ta'ala. Oke lah, nggak apa-apa tahun depan, untuk kebaikan semua. Seperti contoh kasus saya tidak jauh ambil di wilayah ini Bu.
Yang pertama, tidak semua orang tua di wilayah ini mempunyai handphone. Itu yang pertama, karena mereka setiap hari itu kalau nggak salah ada pelajaran di TVRI. Iya. Itu permasalahan pertama, mereka tidak punya handphone. Yang kedua, ada tempat-tempat tertentu yang tidak terjangkau TVRI. Iya. Satelitnya tidak terjangkau. Hasilnya siarannya nggak ada. Itu yang kedua persoalannya. Lalu yang ketiga, soal penjelasan tadi. Kalau guru kan menjelaskan, dia sudah tahu apa nih mata kuliah soal pendidikan, pelajarannya yang akan disampaikan. Kalau orang tua mau ambil instan, Ibu, yang penting anaknya nih laporan telah belajar lalu tulis. Itu internet itu memberikan jawaban. Saya cek itu langsung memberikan jawabannya. Nah, ini gimana ini soal akhirnya pola pikir masyarakat, jadi akhirnya ini juga ya istilahnya ya, tapi ya harus kita maklumi semua akhirnya. Ya, maka saya bilang tadi bahwa kondisi ini adalah kondisi yang darurat, kondisi yang eksepsional, situasional ya. Mungkin kalau tidak ya tidak seperti ini ya kan. Kalau di undang-undang yang berlakukan secara umum, berlaku secara umum. Saya bilang dari Sabang sampai Merauke sama aturannya. Nah, kaitannya dengan apa yang disampaikan tadi bahwa katakanlah sistem pengerjaan yang dilakukan oleh siswa kita, ya makanya beri mereka istilahnya space untuk refresh ya, untuk refresh. Kalau misalnya baru Juli nanti masuk udah lagi kayak gitu, kayaknya saya menyayangkan sekali ya. Karena apa? Karena pemahaman konsep kemudian prasarana dan pelaksana kan nggak sama antara satu siswa dengan lain. Mau mereka billing, mau mereka bos, kan tetap aturannya sama. Itu. Dan mudah-mudahan hal seperti ini kan tidak lama-lama ya, tidak lama-lama, sehingga nanti yang sebenarnya konsep pendidikan, konsep kegiatan belajar mengajar itu kan harus metode komunikasi dua arah, interaksi kan ya. Meskipun dengan kurikulum CBSA apakah, kurikulum apakah, tapi kan ada dialog, ada tanya dan jawab ya. Ketika guru menerangkan dengan di WA dengan sebagainya kan ya terputus ya. Itu ada contoh kasus ibu tetangga kita ini, aduh saya ini udah nggak bisa lagi belajar, ini malah ngajarin anak. Dan yang terjadi kalau punya dua handphone kan tidak telepon dengan handphone satunya, maka pertanyaan-pertanyaan itu bisa ditanya saja sama Mbak Google gitu. Iya, Mbak Google selesai. Apa yang dimaksud dengan ini selesai semua. Beda kalau saya alhamdulillah saya salah satu dosen perguruan tinggi swasta juga di Lampung, di Universitas Bandar Lampung. Ya, artinya bisa kan ditarik, ditanya di Google segala macam, nggak terlalu sulit gitu. Jadi lagi-lagi ya kalau ini terus-menerus seperti ini, saya khawatirkan mutu pendidikan. Soal prestasi ya, prestasi dan mutu pendidikan, ya prestasi dan mutu pendidikan, karena mutu pendidikan seseorang juga, prestasi juga kan akan ada kaitannya juga nanti ketika dia melanjutkan ke jenjang berikutnya, apakah ke SMP, ke SMA, atau ke perguruan tinggi, ada kaitannya. Soal kembali ke jenjang misalnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA, apakah masih sistem zonasi dalam masa pandemi ini? Sampai hari ini kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan masih diterapkan penerimaan PPDB ya. Siswa baru masih menggunakan sistem zonasi. Hanya kan komposisinya ya. Berapa persen buat zonasi, berapa persen buat jalur prestasi, berapa persen buat jalur yang lain kan gitu, pindahan dan sebagainya gitu. Tapi prinsip masih mengikuti zonasi ya. Terkadang ada juga sih sebangsa anekdot, udah kalau mau terima sekolah negeri udah
nyewa atau bangun rumah yang di dekat-dekat sekolah itu. Karena jarak yang jadi parameternya adalah bukan nilai, tapi meteran kan meteran. Kira-kira meter Iya. Pak. Sekarang sekolahnya meteran, Iya. kalau hari ini sekolahnya online. Iya. Ya Bu, menarik sekali, sangat seru tadi tentang pendidikan. Ini kita mengupas sedikit tadi soal Ibu singgung soal haji. Nah, bagaimana nih Bu soal haji di masa pandemik ini, keberangkatannya? Ya, persoalan haji ya kita tidak bisa berbuat banyak ya, tidak bisa berbuat lebih banyak dalam arti bahwa calon jemaah haji ini meski beratusan ribu, kalau seluruh Indonesia, kalau kita bicara seprovinsi Lampung kurang lebih 7.000 lebih ya, 7.000 lebih ya, kita sudah persiapan, kita sudah cukup lah ya. Semua persyaratan, karena saya bicara ini karena saya adalah calon jemaah haji yang gagal juga. Kecewa ini. Sedikit kecewa manusia lah ya. Iya. 8 tahun loh nunggunya. 8 tahun ngantrinya. 8 tahun gagal juga. 8 tahun ngantrinya dari 1 juta, 2 juta bayar ya. Sampai kita berangkat suami istri. Nah, artinya karena itu keputusan dari pemerintah melalui Kementerian Agama yang sudah dituangkan dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 2 Juni yang lalu, ya kita harus mau tidak mau harus legowo terhadap keputusan ini. Karena apa? Keputusan ini udah mendapatkan kajian yang dalam. Sudah mendapatkan kajian dalam, ditinjau dari berbagai aspek kesehatan, ditinjau dari macam-macam, sehingga memutuskan seperti ini. Dan bukan kita sendiri. Kalau hanya Indonesia kita agak ngutuk juga nih. Iya. Atau kalau misalnya dunia, kalau misalnya hanya Lampung, misalnya udah kita mengutuk juga ya. Kenapa jadi seperti ini? Karena kota. Tapi karena ini dunia, ya kita lihat sendiri, jedah ya. Lockdown lagi kan 15 hari ke depan kan. Iya. Artinya di sana sendiri belum stabil. Dilanjutkan lagi bahwa kita sana mau ibadah. Dan mau ibadah nggak mungkin bisa diterapkan protokol kesehatan di sana. Ya, untuk melayani jutaan umat di sana dengan protokol kesehatan, waduh. Dan ibadahnya tuh tawaf, sa'i, wukuf, dan kan memang harus berdesak-desakan, berkontak dengan dia. Ya, jadi rasanya nggak mungkin mau dijagain satu-satu sama askar. Kalau misalnya di tempat wukuf itu tenda-tendanya itu yang selama ini normal, katakanlah disiapkan misalnya 100.000 pondok misalnya. Ya kan kalau mau pakai protokol kesehatan mesti bangun lagi alatnya 3 kali lipat, 5 kali lipat lagi supaya bisa terakumulasi. Nah, itu arti segala pertimbangan. Sekali lagi bahwa kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Ya. Perlindungan terhadap masyarakat adalah hukum tertinggi. Jadi oleh sebab itu keputusan ini harus kita terima dengan legowo, kita terima dengan positive thinking. Niatan kita untuk beribadah sudah dicatat, kata Pak Kiai ya. Dan agama kita seperti itu, udah dicatat amalan niat kita. baik sudah dicatat. Niat baik sudah dicatat. Keberangkatan kita karena ridha Allah. Ketidakberangkatan kita mungkin Allah melihat ada sesuatu yang menurut Allah harus ditunda dulu. Jadi kita berprasangka baik terhadap Allah dan berprasangka baik juga terhadap umaro ya, pemerintah dalam hal ini. Nah, hanya saja mungkin yang perlu mendapatkan pengawasan adalah bahwa dana haji ini kan sudah disetor jemaah ya, jemaah. Katakanlah kalau 25 juta pertama hanya untuk pendaftaran mendapat porsi haji. Nah, pelunasannya yang kemarin satu calon jemaah haji berkira 9.9.700.000 satu orang. Dikalikan berapa orang ya? Nah, berapa ratus ribu untuk di Indonesia. Di Indonesia. Kalau di Lampung 7.000 sekian. Nah, ini harus mendapatkan pengawasan karena apa? Ini dana umat. Iya. Dana calon jemaah haji yang gagal berangkat gitu. Kita tahu sih kalau 9.700.000 dikalikan berapa ribu, berapa angkanya kan banyak juga. Oleh sebab itu, pemerintah kan meninggalkan 3 opsi. Opsi yang pertama bahwa boleh diambil, ya, setoran ya, semuanya bisa diambil dengan catatan berarti dia gugur dia nggak tercantum lagi untuk tahun berikutnya.
pulang lagi. Kayaknya kecil kemungkinan orang-orang. Yang kedua, opsi kedua diambil setoran hajinya, setoran pelunasan haji yang 9.700.000. Akibatnya dia tetap terus daftar, hanya saja Jadwalnya? nanti di 2021 dia bayar ulang lagi untuk pelunasan hajinya, kan gitu. Opsi yang ketiga, tidak diambil semua, diserahkan, kan ada Badan Pengelola Keuangan Haji ya, yang berbeda dengan Kementerian Badan Pengelola Keuangan Haji. Ini tidak diambil semuanya. Beberapa media kemarin sudah wawancara sama saya, ya para jemaah haji ini ya kalau memang sudah seperti itu kita setuju aja, karena apa ya, niat kita buat uang itu buat ibadah gitu, bukan buat kemana-mana. Tapi tolong transparan dan beri kami benefit juga dong. Ya kan gitu. Jadi kan kita balance kan. 9.700.000 dikali sekian umat itu berapa miliar tuh, berapa triliun kali uangnya. Ya, apa benefitnya buat jemaah haji ke depan? Misalnya di 2021 pemberangkatan mungkin ditambah dengan living cost mungkin ya. Mungkin ya ini kita logikakan, kita enggak. Yang kedua mungkin ada fasilitas tambahan akibat dari keuntungan itu. Atau misalnya ditambahkan apa, mungkin penambahan seragam atau penambahan apa, ya silakan lah ya. Tapi paling tidak ada benefit, ada keuntungan yang kita terima akibat ngendapnya uang kita itu di Badan Pengelola Keuangan Haji Kementerian Agama gitu. Ya. Iya. Artinya memang secara logika orang awam, misalnya ya, uang kita taruh di bank ya itu kan berputar. Kalau bikin dagang pisang goreng kan berputar. Apalagi pandemi kayak gini kan. Iya, artinya memang harus ada pengawasan juga pada jasa keuangan haji terutamanya. Berarti saya juga mensupport diri saya sendiri ya. Ya, saya mensupport diri saya sendiri. Ya, selain memang haji, bidang urusan haji adalah bidang urusan mitra Komisi 5 DPD Provinsi Lampung, sekaligus testimoni bahwa saya pun adalah calon jemaah haji yang gagal berangkat kemarin ya, yang sudah terdaftar di tahun ini. Pesan saya yang pertama bahwa marilah kita berpositif ya, thinking ya terhadap keputusan. Karena apa? Toh kita sekarang nggak ada yang ditutup-tutupin sih. Kita bisa lihat jeda lockdown juga 15 hari kemudian, berarti belum stabil kan, masih korban-korban kurva juga di daerah-daerah. Nah misalnya dari Jawa Timur misalnya, Surabaya trennya meningkat. Nah kalau jemaah ini kita kirim ke sana, lalu nanti di karantina 14 hari di sana, misalnya karantina di Pondok Gede misalnya, atau karantina lagi di sana, kan ini kan waktu juga ya. Jadi artinya bahwa kita tetap berpikir positif, bahwa niatan pahala kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya Allah tahun depan saya bersama para jemaah yang lain juga bisa berangkat dengan lancar, stabil, ya, perekonomian stabil, kemudian keamanan, kesehatan kita sudah bisa, dan syukur juga sudah ditemukan vaksin daripada COVID-19 itu. Jadi dari itu. Kemudian jangan karena kemarin kita mau berangkat haji kita semangat jalan ya, olahraga, ibadah saat ini ya tetap boleh mengendur ya, yang mengendur jangan, tetap semangat aja kita, tetap semangat olahraga, semangat beribadah. Karena apa? Ibadah itu tidak ada buangnya, tidak ada mubazirnya, tetap pahala kepada kita juga. Mudah-mudahan nanti kita kembali ke setelah dari sana 2021 menjadi haji yang benar mabrur gitu ya. Dan tetap jaga kesehatan, patuhi himbauan pemerintah, protokol kesehatan tetap diterapkan, sehingga imun kita memang benar-benar siap, baik secara lahir maupun batin kita memang sudah siap untuk menunaikan ibadah haji di masa musim haji yang akan datang. Cawai Ekam mendoakan para haji akan berangkat di 2021. Amin, amin ya. Iya, Ibu, terima kasih sudah hadir di studio kami, studio Cawai Ekam. Mohon sekiranya bisa berikan pesan-kesan atau nasihat untuk Cawai Ekam. Ya, Cawai Ekam itu omongan kami ya. Kata saya, kata Bu April hari ini. Cawai Ekam. Iya. Ya. Yang pertama saya mengapresiasi ya
mengapresiasi ide-ide daripada, saya katakan masih anak muda, apresiasi pada anak muda, ada wanita, ada yang tergabung dalam kru ini ya, untuk berbuat ya, membangun Lampung atau membangun Indonesia ini kan enggak dari sisi formal ya, sektor formal, tapi dari sektor lain. Dan apalagi dunia digital ya ke depan ya, memang sangat-sangat dibutuhkan dengan masyarakat. Karena apa? Karena di era digital, di era 4.0 ya, segala sesuatu kan tetap kita harus nggak bisa menghindari teknologi. Oh, saya nggak mau ikutan, saya tadinya nggak bisa Zoom, nggak mau ikut Zoom terus ya gitu ya, diskusi virtual tadinya nggak bisa. Karena apa? Tinggal kita nanti kalau kita nggak ikuti, artinya memang tuntutan seperti itu. Dan masyarakat pelan-pelan akan meninggalkan yang sifatnya tradisional atau konvensional. Sudah banyak anak-anak kita sekarang yang nggak mau belanja ke pasar, mereka belanjanya online. Shopee, ya. Itu kan artinya tren. Kalau dulu disebutkan bahwa pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli. Sekarang orang sembari tiduran aja besok datang paket kan? Iya. Artinya itu konsep itu sudah mulai bergeser. Jadi saya mengapresiasi. Yang kedua, every begin is difficult. Setiap sesuatu yang baru dimulai adalah sulit. Tapi no loss without tolerance. Tidak ada mawar yang tidak peduli. Artinya sepanjang itu kita tekun, ulet, insya Allah lah ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya. Mungkin dari ruang kecil ini akan menghasilkan karya-karya besar. Amin. Itu mungkin dari saya ya. Terima kasih Bu April. Kesimpulan kita hari ini adalah bahwa segala kepentingan masyarakat, baik perlindungan kesehatan dan sebagainya, adalah hukum tertinggi menurut Ibu April. Artinya wabah COVID-19 kita ambil hikmahnya, karena segala sesuatunya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.